Saudaraku, kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Immanuel, bahwa Allah selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Dan saya percaya bahwa saat kita mencari wajahnya, Tuhan selalu tunjukkan kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Mari hari ini siapkan hatimu, cari wajah Tuhan, percayalah bahwa hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan kita, saudara. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kata, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Saat umat mencari wajahnya. Mari berseru, saudara, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berdoa, saudara, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan.
ku nampak hanya kemuliaan. Shalom ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita masuk dan kita mengikuti program yang luar biasa, yang membuat kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga segala persoalan kita bukan lagi persoalan, segala masalah kita bukan lagi masalah, tetapi berkat yang belum diolah. Dan perlu kita mengolah dengan apa? Dengan iman kita. Melalui apa? Melalui firman Allah yang membangkitkan semangat dan iman, sehingga semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Tuhan segalanya mungkin. Bagi orang percaya semuanya mungkin. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Mata kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Telinga kami boleh mendengar firman-Mu. Hati kami boleh kami buka untuk supaya diisi oleh firman yang hidup, yang mengubah segala hal yang tidak baik, yaitu pengharapan kami yang mati, maupun juga Tuhan masa depan kami yang mati, kiranya akan berubah menjadi sesuatu yang penuh dengan harapan, dengan kehidupan yang Tuhan memberi kepada kami, kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, punya masalah, punya persoalan, tantangan, yang punya problem, pergumulan yang begitu berat, yang merasa sendiri, yang ditinggal sendiri, yang diasingkan, dirugikan, bahkan mungkin dicemooh, mungkin Tuhan dan sebagainya. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati, menguatkan, dan memakai mereka, dan membangkitkan mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau bangkitkan Tuhan para ladies diffusion ini. Engkau bangkitkan para wanita terhormat. Engkau bangkitkan perempuan-perempuan yang diberkati Tuhan, supaya mereka menjadi bagian dari kedatangan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita melihat terus apa yang kemarin minggu lalu kita baca, yaitu tentang Lazarus, Maria, dan Marta. Lazarus yang mati, yang dibangkitkan. Kita baca dulu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita baca dulu. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? 38. Maka maskullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu, dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Sampai di sini dulu. Jadi di sini kita melihat suatu saat ketika Yesus diberitahu bahwa orang yang kau kasih, saudaranya sakit keras. Tapi Yesus tidak datang langsung ke kota Betania, yaitu tempatnya Maria dan Marta dan Lazarus yang sakit. Tapi Yesus sengaja pergi ke tempat lain, sehingga dia datang terlambat 4 hari. Dan kemudian Lazarus sudah mati 4 hari. Memang Yesus sebelumnya sudah berkata, mari kita ke tempat lain, supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Berarti Yesus tahu bahwa Lazarus akan mati dan akan dibangkitkan. Kemudian Yesus itu datang kemudian ke Betania, disambut oleh Marta. Kemudian Maria datang menjemput dan kemudian menangis dan kemudian terus membawa Yesus sampai ke kubur Lazarus. Namun pada saat itu kemudian orang-orang banyak berkata mulai, orang lain disembuhkan, orang buta dicelikan. Masakah dia membiarkan Lazarus ini mati? Maka maskullah hati Yesus. Di sini kita boleh melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang selalu berkata demikian. Seakan-akan sudah terlambat. Yesus memang menolong, menyembuhkan. Tetapi lihat sekarang kamu tidak ditolong lagi karena sudah terlambat.
Seakan-akan kita ada di gereja juga yang sama. Yesus memang menolong kamu selama ini. Tapi sekarang lihat kondisimu. Susah, sakit, menderita, hutang banyak, persoalan. Sudah nggak mungkin ditolong lagi. Sudah terlambat. Yesus cuma menolong kalau dia waktu ada saja. Sekarang sudah seperti ini, nggak mungkin. Itu sepertinya kata-kata yang sama pada saat itu. Orang buta dia selekan matanya, lumpuh dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Mengapa ia membiarkan Lazarus sampai mati? Seakan-akan mestinya dia datang duluan, supaya jangan mati. Ini sekarang terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Segala sesuatu diizinkan Tuhan. Dia datang bisa di depan, dia datang bisa di tengah perjalanan, dia bisa datang di waktu terlambat. Tapi semua waktu bagi Tuhan adalah present. Terlambat pun tidak terlambat bagi Tuhan. Waktu yang lewat pun bukan lewat bagi Tuhan. Waktu yang di depan pun bukan kecepatan bagi Tuhan. Semuanya tepat waktu. Karena Tuhan adalah pemilik waktu itu sendiri. Sehingga orang berkata terlambat, Lazarus sudah mati. Nggak mungkin lagi. Jamnya mau diputar nggak bisa. Jamnya nggak usah diputar. Tapi waktunya yang membuat Lazarus mati. Maka waktu ini dipakai untuk membuat Lazarus bangkit kembali. Supaya hidup kembali. Luar biasa saudara. Biasanya orang kalau kita lihat di dalam rekaman, pohon yang roboh seperti ini, kemudian diputar kembali seperti pohon itu naik ke atas. Nah, berarti dia muter jamnya atau muter ininya. Tapi Yesus tidak pernah muter itu. Yesus tetap berjalan, jam tetap berjalan. Orang sudah mati, pohon sudah roboh, saudara. Dia tetap berjalan. Dan waktu itu berjalan, apa yang terjadi? Orang yang mati dibangkitkan, gak main-main, saudara. Di sini kita melihat kerap kali di dalam kekristenan banyak orang mulai mengejek. Lihat itu, kamu dulu ditolong, kamu diberkati punya anak, sekarang anakmu narkoba, sekarang anakmu rusak. Nah itu loh kelihatan Tuhanmu, saudara. Padahal kalau Tuhan memberi, pasti dia akan menjaganya. Namun di sini kadang-kadang iman kita goyah. Kadang-kadang omongan orang yang membuat kita menjadi kacau. Karena mereka tidak tahu. Mereka cuma tahu Yesus menyembuhkan. Tapi mereka tidak tahu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Namun Yesus membawa kita sampai ke surga. Yesus yang memiliki nyawa manusia. Mereka cuma tahu Yesus itu penyembuh, mujizat. Tapi mereka tidak tahu Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Allah yang hidup. Kita lihat terus ayatnya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita lihat saudara, sampai di sini dulu. Maka Yesus berkata, angkat batu itu. Kita lihat ayat 39 dulu, kita ulang. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tapi Yesus berkata, angkat batu itu. Artinya di sini, apa yang menjadi kita tidak percaya? Apa yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja kepada kita? Apa yang menghalangi doa kita tidak terjawab? Apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Supaya akrab tidak menjadi akrab. Apa yang menghalangi kita supaya kita tidak bisa melayani dengan baik? Apa yang menghalangi kita sehingga saudara kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, tidak bisa berbuah? Apa yang menghalangi kita? Angkat batu itu, angkat halangan itu. Oh, sudah berbau, sudah 4 hari, hidupku seperti ini Tuhan, sudah menjadi jenuh, aku sudah seperti ini. Musuhku sudah begitu banyak, utangku begitu banyak, persoalan begitu banyak. Gitu. Aku sudah mulai undur, aku sudah mulai kecewa. Angkat batu itu. Artinya saudara, angkat kekesalanmu, angkat kekecewaanmu, angkat segala kepahitanmu, angkat segala keraguan-raguanmu, angkat semua itu persoalan masalahmu. Angkat semuanya. Gak main-main. Orang pada saat mati itu dibawa dikubur di sebuah goa. Dan biasanya ditutup oleh batu yang besar. Dan itu sudah 4 hari. Kalau dibuka baunya tidak karuan saudara. Jangankan manusia. Kalau kita melihat binatang kucing saja yang sudah mati sekian hari, baunya itu luar biasa sekali.
Nah, apalagi manusia yang sebesar itu, yang sudah 4 hari, yang sudah mencair, kulit sudah rusak membusuk, otak sudah mencair, jantung sudah rusak, hancur semuanya. Mulai daging-daging sudah mulai menjadi ulat-ulat, sudah lebur. Tetapi Yesus berkata, angkat batu itu. Nah, jangan sampai kita tidak percaya. Angkat keraguan-raguanmu hari ini. Angkat apa yang menghalangi kamu tidak bisa percaya Tuhan. Angkat segala apa yang membuat kamu tidak bisa datang kepada Tuhan. Angkat segala sesuatu yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu harus diangkat, saudara. Batu-batu mungkin kekerasan hati kita. Mungkin kekecewaan, sakit hati, kejengkelan, kebencian, dendam kita harus diangkat dan dibuang itu semuanya. Memang baunya bangkai, saudara. Kebencian kita bau bangkai. Kepahitan kita, dendam kita, sakit hati kita, iri hati, ketidakpercayaan kita, permusuhan kita, keraguan itu bangkai yang ditutup oleh hati kita. Sehingga Tuhan berkata, angkat, waduh bau sekali nanti. Tetapi saat itu Tuhan ingin mengubah yang bau busuk, yang mayat menjadi hidup kembali. Kalau kita mau mengangkat hati kita mau membuka hati kita, saudara. Biar hari ini, mari kita buka hati kita. Ini loh aku Tuhan. Aku benci, aku dendam, sakit hati, aku kepahitan, aku tamak, aku iri hati. Aku ragu-ragu, aku sudah malas, aku jenuh ke gereja, aku tidak pernah sungguh-sungguh, aku suka pilih-pilih orang. Ini semua Tuhan yang tidak bagus. Sekarang aku buka hatiku. Supaya yang bangkai-bangkai ini kau lihat. Yang sudah bau busuk ini semuanya. Aku buka, lihatlah Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, angkat batu itu. Oh, sudah bau. Nah, dikatakan ayat 40 kita ulang baca. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, kita sampai ini dulu ayat 40 dikatakan, kalau kita betul-betul mengikuti Yesus, maka kata Yesus, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita mau membuka hati kita untuk firman Allah, kalau kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, kalau kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Allah, maka bangkai-bangkai yang di dalam hati kita ini semuanya, saudara, akan dibuang dan dihidupkan kembali, dan kemuliaan Allah ada di dalam hati kita. Karena hidup kita adalah rumah Allah, bukan rumah bangkai, bukan rumah mayat, bukan rumah sakit, juga bukan rumah kecewa, bukan rumah kepahitan, rumah duka cita, bukan rumah iri hati, bukan rumah dendam, permusuhan, dan bukan rumah yang tidak baik. Tetapi bukan rumah dari keraguan-raguan, bukan rumah dari suam-suam kuku, tetapi rumah dari kemuliaan Allah. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Mari kita buka hati kita semuanya hari ini. Karena Tuhan ingin supaya engkau membuka hatimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita membenci, tidak bisa mengampuni, Tuhan ingin membuka hati kita. Dan kita membuka hati kita juga. Dan kemudian firman-Nya, dia akan mengusir semua dan membangkitkan firman. Dan kemuliaan Tuhan akan ada di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan. Dan kemudian kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Apa yang menghalangi doa kita? Apa yang menghalangi kita dengan Tuhan? Apa yang menghalangi, saudara, harapan kita? Apa yang menghalangi masa depan kita? Itu bangkai-bangkai semua, batu-batu itu semua. Harus kita buka semuanya. Kita lihat terus ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Dari sini kita melihat, saudara, bahwa kita harus bisa belajar bersyukur. Yesus katakan, dan Yesus kemudian bersyukur kepada Allah. Loh, bagaimana? Ini orang mati. Ini orang kesedihan. Kok bisa bersyukur? Firman Tuhan selalu berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa.
dan mengucaplah syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya Yesus Kristus harus bersyukur. Karena Allah mengendaki murid Yesus untuk bersyukur. Siapa yang percaya Yesus harus hidup bersyukur. Walaupun kematian pun harus bersyukur. Kemudian Yesus bersyukur. Dan kemudian Yesus bersyukur, apa yang terjadi? Setelah bersyukur dia berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, keluar." Lazarus keluar. Saudara, padahal sudah hancur, kulit sudah hancur, daging sudah hancur, sudah mencair, mata sudah hancur, otak sudah meleleh, jantung sudah rusak, semuanya sudah rusak. Tapi seketika berubah. "Hai Lazarus, keluar." Bukan, "Hai Lazarus, kulit tumbuh." "Hai Lazarus, daging." "Hai mata." Nah, langsung keluar. Saudara, kata-kata keluar, saudara, berarti semua menjadi. Satu kata yang luar biasa sekali. Ketika kita bersyukur, maka persoalan akan selesai. Ketika kita bersyukur-syukur, akan menjadi persoalan panjang. Makanya ketika Lazarus keluar, maka dikatakan apa? Buka ikatannya. Yaitu artinya saudara hari ini, setelah kita bersyukur, kita harus belajar membuka apa yang mengikat hidup kita yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi, kita masih bersungut-sungut. Kita kehilangan sedikit, masih ada banyak, kita bersungut-sungut. Kita diberi jawaban, ada kekurangan sedikit, kita bersungut-sungut. Ada ikatan-ikatan di dalam hidup kita. Ikatan-ikatan harus dilepas setelah kita dibebaskan. Setelah kita dihidupkan oleh Tuhan. Setelah Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita harus melepaskan itu semuanya. Yaitu apa saudara? Yaitu semuanya yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Sehingga hidup itu bersungut-sungut yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap para ladies devotion, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, ini benar-benar boleh percaya, boleh benar-benar Tuhan, mereka membuka hati mereka, supaya mengisi firman Allah, supaya segala bangkai-bangkai yang ada di hatinya, bau busuk, dosa, kejahatan, kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, dan sebagainya, kiranya Tuhan, keraguan-raguan juga, malas, dan suam-suam kuku boleh dihancurkan. Biar kemuliaan Tuhan ada dan kebangkitan muncul. Sehingga kebangkitan bukan hanya kebangkitan. Supaya mulut mereka yang terikat yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Mulut mereka yang terikat sehingga mereka tidak bisa bersyukur. Biar hari ini mereka boleh dilepaskan. Sehingga mereka boleh berjalan menjadi pelayan Tuhan. Menjadi firman yang hidup. Di dalam nama Yesus segala persoalan, masalah, tantangan, kiranya Tuhan Engkau tolong kami semua. Demi nama Yesus, jadilah sebagaimana yang Kau mau dan Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.